Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Fadil. Kemarin kita udah ngobrolin SharePoint, apa yang baru dari SharePoint 2016. Sekarang kita kembali ke fitrah, kita main-main lagi dengan IoT ya. Eh, Hari ini gue pengen iseng-iseng bikin home monitoring. Jadi kalau lo tinggal di kos, tinggal di rumah, di mana aja lo pengen monitor ruangan lo, mulai dari cahayanya bagaimana, ada yang nyalain lampu atau kagak, ada yang bersuara atau enggak, atau ada orang yang masuk goyang-goyang. Maksudnya ada motion di dalam ruangan lo, atau cuma sekedar ngecek temperatur, tekanan, dan mungkin lu juga pengen ngasih alarm kalau emang ternyata yang masuk kamar lu itu adalah penyusup atau maling. Nah, gimana cara bikinnya? Yuk sama-sama kita bikin. Nah, ini dia. Gue di sini pakai board Arduino 3 ya. Ini karena gue baru beli ya, gue manfaatin aja. Lumayan, dia ada wifi-nya. Nah, pertama kita butuh beberapa modul sensor di sini. Pertama, gue pakai di sini peer sensor dari ITEAT Studio ya. Nah, ini buat ngedeteksi kalau ada gerakan. Kemudian di sini gue juga ada sound sensor buat ngecek kalau ada suara-suara, tapi bukan suara batin ya. Kemudian di sini ini yang kecil, yang biru buat tancap ke breadboard nih, temperatur sensor DHT11. Di sini juga gue ada LPG sensor dari DF Robot, bentuknya kayak mikrofon ya. Kemudian ada light sensor juga sini, kecil nih, nyempil. Nah, kemudian di sini gua tambah buzzer kecil sama LED warna merah. Itu nantinya buat indikator ya, kalau aplikasi kita ini berjalan atau enggak gitu kan. Eh, Mungkin detailnya ada skema yang nanti mungkin gua akan publish bersama source code-nya ya. Nah, di sini gua akan tunjukin skemanya. Nah, ini skema untuk gas sensor ya. Kemudian ini skema untuk LED-nya. Ini skema untuk light sensor ya. Oke. Ini skema untuk peer motion sensor ya. Kemudian ini skema untuk sound sensor. Nah, ini untuk temperatur sensor. Oke. Itu aja yang perlu kalian coba ditancep-tancepin aja di breadboard. Bagusnya kalau punya holyboard ya, mungkin lebih rapih, bisa di skrup-skrup. Nah, ini kita coba uji coba aja, nanti kita tes. Nah, gua kliennya di sini nanti akan menggunakan eh, web. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke software ya. Softwarenya di sini gue bikin dua project. Yang satu adalah buat device-nya, yang satu untuk kliennya berupa web. Nah, mungkin gue akan jelasin sedikit programnya ya. Nih, oke, gue malas pakai screen capture, jadi gue geser-geser manual pakai HP ya. Nah, di sini gue punya kelas yang nampung semua value dari sensor-sensor kita, dari mulai movement, suara, cahaya, temperatur, humidity, gas. Nah, dan juga gue menggunakan MQTT client ini, M2MQTT ya nama kelasnya. Kemudian gue taruh buzzer, sengaja gue taruh public supaya bisa diakses dari di luar void main ya. Oke, ini pertama-tama kita inisialisasi semua. LED ini kita pakai digital pin 3, light sensor pakai analog 0, temperatur sensor pakai digital 0 dan digital 1.
Sound sensor kita pakai analog 1, gas sensor pakai analog 2, peer sensor pakai digital 2. Oke, di sini kita ngecek apakah WiFi sudah atau belum ke jaringan yang sudah gua setup ya dengan MF deploy. Nah, kalau terkoneksi kita print IP-nya, habis itu berarti kita udah bisa mulai subscribe topik ke MQTT ya. Dan juga udah bisa publish ke topik tertentu. Nah, di sini ada looping forever ya. Pertama, gue baca cahaya maksudnya dari light sensor. Nah, kemudian gue baca dari sensor temperatur, dari suara. Wah, ini ada yang salah nih. Hop. Sorry ya, ada yang salah. Dari sound, dari gas, dari peer. Udah selesai. Gue delay 1 detik, dan setiap 1 detik gue akan ngedimin LED untuk mastiin, untuk ngasih tahu sebagai indikator ya kalau device kita nih running gitu, jalan. Dan setiap 1 detik kita akan publish informasi ke topik home status lewat MQTT, yaitu kelas yang sudah kita isi dengan value-value dari sensor kita. Ini gue deserialize menjadi string JSON. Oke, yang lain adalah metode-metode untuk support MQTT. Nah, khusus untuk topik yang gue subscribe, di sini gue subscribe home control ya. Maksudnya kalau kita dapat komen dari klien kita, komennya itu untuk nyalain alarm sama matiin alarm. Di sini gue bikin format message-nya alarm titik 2 on atau alarm titik 2 off. Jadi nggak setiap ada orang atau ada gas, ada apa, langsung nyalain alarm. Kita pengennya orang ngecek dulu gitu, ini beneran maling atau beneran kebakaran atau beneran apa, baru dia bisa nyalain alarm. Kan stres juga kan kalau belum apa pakai dulu di uh, video sebelumnya. Ini sama ya, kelas yang sama gua duplicate ke sini supaya kita bisa deserialize JSON yang dikirim via MQTT. Oke, kita subscribe home status, jadi setiap ada update dari device kita tampilin ke web page kita. Nah, ini bisa dilihat kalau topiknya masuk ya, ada message masuk dengan topik home status. Kita parse dulu ini pesannya jadi objek my room. Kemudian kita bangun string di sini, string HTML sama teks, plain text. Cuma ngeprint doang. Nah, teman-teman juga bisa kasih logic sini kalau ceritanya ada gerakan dia nyalain alarm, atau ada gas dia ngirim SMS atau apa, terserah, logiknya bisa ditaruh sini. Selain itu ya write message ini akan manggil method untuk ngirim ke klien-klien yang terkonek sama signal air kita. Nah, dan juga kita punya metode set alarm ya. Kalau diklik on atau off, dia akan kirim ke MQTT pesan ini. Nantinya akan diterima device sehingga dia bisa nyalain matiin si buzzernya itu. Nah, ini untuk init MQTT clientnya. Kita pakai standar password ya. Nah, untuk halaman webnya simple aja, gue cuma bikin 2 button buat nyalain matiin alarm sama 1 div buat
ngeprint yang tadi message yang kita udah kirim, berupa status-status dari sensor-sensor kita. Nah, coba sekarang kita deploy. Nah, ini USB-nya ya, tinggal gua colok aja ke sini. Oke, kita tinggal klik kanan, deploy. Hop, kita lihat dia lagi proses. Preparing to deploy assembly to device. Oke, hop. Oke, udah sukses di deploy. Sekarang gua reset ya. Di sini ada button reset. Oke. Dia akan menjalankan aplikasi yang sudah kita deploy tadi. Dan di sini gua akan coba buka webnya. Klik kanan, kita langsung view in browser aja. Nah, ini. Nah, lihat. Setiap dia kedip-kedip, dia akan ngirim status baru ke MQTT dan akan diterima oleh web kita ini. Nah, ada kan? Ada suara. Sekarang gue coba gerakin tangan gue di sini. Nah, nanti ada gerakan tuh. Pas gue tarik tangan gue, ruangan kosong. Gue gerakin lagi, ada gerakan tuh ya. Cahaya juga bisa gue mainin nih. Gue tutup pakai tangan. Cahayanya jadi rendah pas gue lepas. Nah, dia naik jadi 39, 40. Ah! Nah, tuh suaranya naik pas gue teriak-teriak. Oke. Nah, begitu nanti ada kejadian, lu bisa klik turn on alarm ya. Nah, dibunyi kan? Kalau udah selesai, malingnya udah kabur, ya matiin. Gitu. Nyalain, matiin. Bener-bener nggak mutu. Oke, semoga manfaat. Jangan lupa ya teman-teman kalau mau pelajarin lebih jauh, source code-nya akan gue share di GitHub. Lihat aja di deskripsi YouTube di bawahnya nanti. Selamat berkarya, makin hebat ya developer Indonesia. Oke, sampai jumpa di keisengan selanjutnya. Assalamualaikum.